Nama asli Nabi Khidir adalah Baya bin Malkan. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Abbas, berarti bapaknya Nabi Khidir adalah Malkan. Kemudian ibu yang melahirkannya adalah seorang wanita yang mempunyai nama Alha binti Faris. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania, yakni seorang wanita kelas bangsawan asli, dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari seorang ibu, yang melahirkan sosok Nabi Iskandar Zulkarnain atau dengan istilah The Great Alexander, yang mampu menaklukkan dunia barat dan timur. Nabi Khidir adalah salah satu kekasih Allah yang diberikan umur panjang bahkan abadi. Bahkan sampai akhir hayat, beliau masih hidup karena beliau meminum ma'ul hayah atau air keabadian. Mengapa banyak orang yang ingin menemuinya? Mungkin sebagian besar penduduk Indonesia yang masuk Islam yang tahu tentang sejarah Nabi Khidir ingin sekali bertemu dengan beliau. Ciri-cirinya gampang sekali. Jika beliau lewat dekat dengan rumput kering, saat itu berubah menjadi rumput hijau yang subur. Selain itu Nabi Khidir memakai jubah hijau. Jika Anda bersalaman maka tangan beliau sangat halus dan lembut selembut sutera. Beliau tergolong Nabi misterius, bagaimana tidak, beliau tidak terlihat kasat mata, tidak sembarang orang yang bisa melihatnya secara nyata, apalagi berbincang-bincang secara langsung. Beliau diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa dia mendengar Nabi Muhammad bersabda yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya pada suatu hari, Musa berdiri di khalayak Bani Israel lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Jawab Nabi Musa, aku. Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku, ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu. Lantas Musa pun bertanya, wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemuinya? Allah pun berfirman yang artinya, bawalah bersama-sama kamu seekor ikan di dalam kepis dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu. Sesungguhnya teguran Allah itu membangkitkan keinginan Nabi Musa untuk menemui hamba yang dimaksudkan Allah itu. Tentunya hamba yang dimaksudkan Allah adalah Nabi Khidir. Nabi Musa tentunya akan menimba ilmu juga kepada Nabi Khidir. Namun apakah nanti Nabi Musa alaihi salam mampu menerima ilmunya Allah atau tidak? Musa kemudian melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu dengan membawa ikan di dalam wadah yang dalam bahasa Jawa kepis, dan berangkat bersama-sama teman Nabi Musa yaitu Yusya bin Nun. Mereka segera berangkat untuk menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Perjalanan lama sekali belum juga ketemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya mereka berdua yaitu Nabi Musa dan temannya Yusya bin Nun akhirnya sampai di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan cukup jauh. Kemudian meletakkan ikan tadi di dekatnya. Kemudian setelah istirahat mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah jauh berjalan Nabi Musa hampir saja kecewa karena belum bertemu juga dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa melihat ikan yang dibawanya tiba-tiba tidak ada. Padahal ikan dalam kepis tadi sudah mati dan diletakkan di sampingnya. Tidak mungkin ikan-ikan tersebut hilang atau meloncat, sebab ikan itu diletakkan dalam wadah yang rapat. Maka Nabi Musa tentunya menanyakan pada Yusya bin Nun, di mana terakhir meletakkan ikan-ikan tersebut. Nabi Musa ingat kalau nanti ikan itu hilang, berarti pertanda bahwa Nabi Khidir sudah dekat. Akhirnya Nabi Musa dan Yusya kembali ke tempat peristirahatannya tadi. Yusya tertegun, memperhatikan kebesaran Allah menghidupkan semula ikan yang telah mati itu. Kenapa Yusya sampai lupa menceritakan kepada Nabi Musa tentang perihal yang dilihatnya? Sebab selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusya tertidur dan ketika terjaga, dia lupa untuk menceritakannya kepada Musa. Mereka kemudiannya meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya dan pada keesokan paginya, Nabi Musa berkata kepada Yusya, petik terbalik, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Surah Al-Kahfi ayat 62.
Tahukah guru bahwa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak lain yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaiton dan ikan itu kembali masuk ke dalam laut itu dengan cara yang amat aneh. Surah Al-Kahfi ayat 63. Ibnu Abbas berkata, Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hambanya yang lebih berilmu itu. Yusya berkata kepada Nabi Musa, Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya tersebut. Kini, keduanya berbalik arah untuk kembali ke tempat tersebut, yaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya, tempat bertemunya dua buah lautan. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Surah Al-Kahfi ayat 64. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah subscribe, like, komentar dan share-nya.